Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Ripplehout Hutapea. Dengan saya sendiri, Aurel Octaviani 223610, kelas 3P dengan Prodi Manajemen Informatika. Hari ini saya akan membahas topik mengenai analisis penyebab kegagalan sistem pencegahan korupsi dengan 3 subbab. Pertama, faktor internal, 2, faktor eksternal, 3, sistem hukum dan penegakan yang tidak efektif. Pendahulunya, korupsi merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Meskipun berbagai upaya dan sistem telah dibangun untuk mencegah dan memberantas korupsi, banyak dari sistem tersebut mengalami kegagalan dalam implementasi dan hasil. Memahami penyebab di balik kegagalan ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan korupsi. Faktor internal. Faktor internal berkaitan dengan elemen-elemen yang berada dalam organisasi atau institusi yang bertanggung jawab terhadap pencegahan korupsi. Beberapa penyebab kegagalan dari faktor internal ini antara lain ada 3. 1. Kurangnya komitmen pimpinan. 2. Sumber daya manusia yang tidak memadai. 3. Birokrasi yang rumit. Kurangnya komitmen pimpinan organisasi sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip anti korupsi. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, program-program pencegahan korupsi cenderung berjalan setengah hati. Pimpinan yang tidak memperlihatkan sikap tegas terhadap korupsi dapat menciptakan lingkungan yang toleran terhadap tindakan korupsi di tingkat bawah. Hal ini terjadi di banyaknya instansi pemerintah, di mana penjabat tinggi tidak mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya manusia yang tidak memadai. Salah satu tantangan besar dalam pencegahan korupsi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten. Di banyak institusi, pegawai tidak diberikan pelatihan yang cukup untuk mendeteksi dan menangani potensi tindakan korupsi. Keterbatasan dalam hal pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas mengakibatkan pegawai tidak siap dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan penegak hukum. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai teknik audit dan investigasi, mereka cenderung tidak efektif dalam mencegah korupsi. Birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit seringkali menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi. Misalnya, prosedur pengadaan barang dan jasa yang berbelit dapat membuka peluang untuk kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha. Birokrasi yang tidak efisien tidak hanya memperlambat pelayanan publik, tetapi juga memudahkan tindakan korupsi karena individu dapat dengan mudah mengeksploitasi kekacauan dalam prosedur yang ada. Faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup lingkungan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem pencegahan korupsi. Beberapa penyebab kegagalan dari faktor eksternal meliputi 3. 1. Budaya korupsi yang mengakar. 2. Ketidakstabilan politik. 3. Pengawasan yang lemah. Budaya korupsi yang mengakar di banyak negara termasuk Indonesia, budaya korupsi telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat seringkali menganggap suap dan gratifikasi sebagai cara yang biasa untuk menyelesaikan urusan. Ketika norma-norma sosial mendukung praktik korupsi, upaya pemerintahan untuk menerapkan sistem-sistem pencegahan akan terhambat. Mengubah budaya ini memerlukan waktu dan pendidikan serta perubahan sikap dari seluruh elemen masyarakat. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi fokus dan konsistensi dalam upaya pencegahan korupsi. Ketika pemerintah sering berganti-ganti, kebijakan anti korupsi dapat terabaikan atau bahkan dibatalkan. Misalnya, ketika pemerintah baru berkuasa, mereka mungkin mengganti pejabat yang terlibat dalam pencegahan korupsi tanpa memperhatikan kompetensi dan integritas mereka. Ketidakstabilan ini menciptakan kekosongan kepemimpinan yang dapat dieksploitasi
oleh para pelaku korupsi. Pengawas yang lemah. Kurangnya pengawasan dari lembaga independen seperti lembaga anti korupsi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan sistem pencegahan korupsi. Ketika lembaga-lembaga ini tidak memiliki kekuatan atau dukungan yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka, mereka tidak dapat secara efektif menindaklanjuti laporan-laporan korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang sangat penting, namun seringkali kurang dimanfaatkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan agar bisa memberikan laporan dan kontribusi dalam mencegah tindakan korupsi. Yang ketiga, sistem hukum dan penegakan yang tidak efektif. Sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama dalam kegagalan sistem pencegahan korupsi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain ada 3. 1. Sanksi yang tidak tegas. 2. Proses hukum yang panjang dan rumit. 3. Impunity atau ketidakpastian hukum. Sanksi yang tidak tegas. Salah satu penghalang utama dalam pencegahan korupsi adalah sanksi yang lemah bagi pelaku korupsi. Ketika hukuman tidak memberikan efek jerah, pelaku korupsi akan merasa aman dan cenderung mengulangi perbuatannya. Sanksi yang ringan tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut akan konsekuensi hukum yang seharusnya menjadi pendorong untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Proses hukum yang panjang dan rumit. Proses hukum yang lambat dan rumit seringkali menyebabkan frustasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketika kasus korupsi membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, pelaku dapat beroperasi tanpa rasa takut. Sistem hukum yang tidak efisien ini mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan proses peradilan yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pencegahan korupsi. Impunity atau ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus pelaku korupsi dapat lolos dari jeratan hukum karena lemahnya penegakan hukum. Imunitas yang diberikan kepada pejabat publik atau kekuasaan politik sering kali menghambat proses hukum terhadap mereka. Ketika orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak diadili, hal ini menciptakan citra bahwa tindakan korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Ketidakpastian hukum ini semakin memperburuk situasi dan mendorong praktik korupsi yang lebih luas. Kesimpulan dari presentasi saya ialah kegagalan sistem pencegahan korupsi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk faktor internal, eksternal, dan kelemahan dalam sistem hukum. Untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi, diperlukannya pendekatan yang komprehensif dan integrasi, melibatkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang diambil harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem hukum, pengawasan yang lebih baik, dan perubahan budaya yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.